Jadi ini orang sudah takut. Orang takut ditakut-takuti, nggak ada lagi nanti takutnya. Mau kita evaluasi pemerintahan ini, oh ternyata kok nggak mampu. Mau kita berpolitik lagi, kita serang. Itu hal lain, Pak. Saya mau evaluasi, Habibur Rahman, anggota DPR RI misalnya, Dapil Jakarta Timur, nggak pernah turun, ya silahkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Lubis bersama Bang Habibur Rahman. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Selamat datang Li kembali di Studio Cipinang. Wah, keren. Rumah kita. Ini luar biasa nih. Biskuit silakan, sisa Idul Fitri. Waduh, kalau belum beracun ya. Rumah orang kaya masih ada sisa makanan nih Bang. Keren. Bang, hari ini seperti biasa saya ingin mengajak Abang berbicara tentang situasi terkait hukum khususnya ya. Ya. Bang, saat ini kan pemerintah udah resmi nih Bang menetapkan PPKM darurat nih Bang. Nah, sebagai anggota DPR, Abang kan di bidang hukum Bang ya, Komisi 3 Bang ya, nggak salah. Ya. Nah, kalau Abang lihat proses penegakan hukum selama PPKM darurat ini, yang Abang lihat udah sejauh mana nih Bang? Apakah sudah maksimal atau bagaimana gitu? Ya, saya secara pikir pribadi, Bang, secara umum berjalan cukup baik. Baik, penegakan hukum di PPKM darurat ini, walaupun masih banyak apa yang namanya insiden di sana sini. Nah, cuma lebih karena kekurang pahaman dan kesalahpahaman saja ya. Oh, berarti menurut Abang bisa nggak di semacam kurang sosialisasi mungkin Bang pada terhadap macam-macam. Dasarnya kan Inmendagri nih Bang, kan disebar ke seluruh instansi. Nah, apakah kurang sosialisasi Bang? Misalnya kayak lembaga penegak hukum kan polisi, TNI, Satpol PP. Jadi gitu, gini, Li, pandemi ini nih pertama kali kita hadapin. Oke. Ya. Sebagai sebuah bangsa, kita menghadapi peristiwa atau bencana yang begitu besar ini pertama kali. Kita nggak ada referensinya kan. Kalau banjir ada referensinya. Banjir tahun 2012, banjir tahun 2017. Kalau pandemi nggak ada. Kalau gempa ada ininya, ada apa namanya referensinya. Tahun sekian Aceh, tahun sekian Banyuwangi. Ya. Kalau pandemi ini memang baru pertama. Jadi wajar ya, dan menurut saya ya bisa dimaklumi kalau memang masih banyak kekurangan di sana sini. Wajar Bang ya, artinya karena tapi secara umum niatan pemerintah ya memberlakukan pandemi ini menurut saya bagus ya, termasuk dengan penegakan hukumnya secara umum bagus. Berarti udah oke dan udah maksimal lah secara. Ya maksimal juga belum maksimal tapi, ya. Mengarah ke maksimal lah gitu Bang ya. Kurang lebih begitu. Karena begini Bang, kemarin ini kan beberapa hari mungkin Abang ngikutin ya di medsos kan banyak viral tuh Bang terkait penegakan hukum khususnya di daerah skat-skat yang misalnya daerah penyangga gitu Bang. Kayak contohnya ada kejadian pas Pampres kemarin Abang ikut komentar saya lihat tuh Bang, saya baca itu kan. Ada beberapa wilayah lain tuh gimana Bang menurut Abang, apa sebenarnya yang kekurangan itu apa sih sebenarnya kok bisa terjadi insiden seperti itu Bang? Yang pertama, aparat itu harus dibekali pemahaman. Beliau harus paham instruksi Mendagri apa saja bunyinya, kemudian peraturan yang detail biasanya perda seperti apa, apa yang dilarang, apa yang tidak dilarang. Kalau kayak yang diselipi misalnya kan itu ada pas Pampres jelas-jelas masuk sektor kritikal. Ya kan dia aparat negara Bang, TNI, bukan Polri hanya gitu ya. esensial tapi kritikal, ya harusnya boleh ya. Tapi nggak boleh karena yang di bawah nggak paham. Yang kedua harus punya kesabaran ekstra. Oke. Ya, mengurus masalah begini memang capek. Mungkin dia sudah jaga 24 jam ya. Ninggalin anak istri juga, tapi itu bukan alasan untuk bersikap arogan, sombong dan lain sebagainya. Arogan itu tidak boleh Jadi Bang harus penuh kesabaran. Karena yang dihadapi ini kan masyarakat, orang yang tengah ketakutan juga dengan pandemi. Ya. Jadi kita nggak sedang dalam situasi perang, ya, tidak dalam situasi bentrokan, ini situasi bencana. Sama-sama sebetulnya kita ini korban, ya kan? Yang diatur masyarakat itu korban, aparatnya juga korban. Keluarganya juga korban. Kan? Korban situasi ya, guys. Korban situasi itu harus dipahami, bukan korban yang lain-lain. Nah,
Jadi seharusnya sikap yang ditampilkan oleh penegak hukum kita itu seperti apa bang? Khususnya berhadapan dengan masyarakat gitu. Satu lebih sabar, yang kedua lebih memahami masalah. Harus begitu. Briefing dari pimpinan institusi kepolisian, kemudian Satpol PP ke bawahan juga harus detail. Ya. Apa saja aturannya, apa saja larangannya, apa saja pengecualiannya. Kemudian juga kesadaran di bawah bahwa nggak bisa ini dengan pendekatan yang represif. Mentang-mentang dikasih ke wewenang menyekat lalu membentak-bentak, marah-marah, ya, marah-marah, itu nggak boleh bisa. bang ya. Jangan, hindarin tuh ya. Nggak bisa, karena nggak akan mungkin orang itu diatur dengan cara represif di masa seperti ini. Semakin kita represif, semakin nggak akan efektif. Artinya lebih cenderung bahkan menimbulkan masalah baru justru bang ya. Sejak ini orang sudah takut. Orang takut, ditakut-takuti, nggak ada lagi nanti takutnya. Yang ada malah nekat ya bang. Takut plus takut sama dengan nekat, itu kan rumus dari zaman dulu. Ya, betul. Jadi jadi aparat itu ya sabar dan sabar. Manis gitu bang ya. Tapi tegas. Kalau nggak boleh lewat ya nggak boleh lewat. Ya. Kemudian kalau harus tutup ya harus tutup. Dijelaskan dengan alasannya. Makanya pendekatan yang paling penting itu adalah bukan represif tapi edukatif dan persuasif. Jadi orang tuh harus dibuat sadar ini aturan ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kamu sendiri, untuk kita sendiri. Untuk kita bersama lah. Keselamatan kita bersama ya. Ya. Nah, soalnya gini bang, kan kalau kita bilang aparat penegak hukum kan tuh oknum bang, karena saya lihat juga di beberapa wilayah lainnya bang ya, kayak di Dapilabang nih bang nih, ada seorang polisi menurut saya sih top bang, Kapolsek seorang Kapolsek. Nah, jadi di video itu dia datang kepada pedagang kaki lima bang kalau nggak salah, dia tanya kenapa masih jualan dan lain-lain, terus sampai kenapa mesti jualan. Nah, di situ bang ada pesan bang, maksud gini. Ketika ditanya, lu hari ini omset lu berapa sih keuntungan lu? Misalnya kemarin di video itu 200.000. Nah itu diganti bang sama Kapolsek supaya masyarakat itu pulang ke rumah. Nah menurut abang, apakah yang hal-hal seperti ini harus dikedepankan bang? Ya ini ya contoh yang bagus ya yang dilakukan Pak Kapolsek Pulau Gadung. Namanya siapa nanti? Ini saya mau usulkan ke Pak Kapolri untuk diberikan penghargaan bang ya. Penghargaan. Keren tuh bang. Walaupun belum tentu semua Kapolsek mampu melakukan itu kan. Ya karena ngeluarin uang pribadi bang. Nawaitunya, ya, niatnya itu bagus dan perlu kita apresiasi. Nah itu penting. Masyarakat di satu sisi memang begitu, kehilangan potensi pendapatan, ya, potensi nafkah, terutama yang informal. Pasti, tapi itu bentuk pengorbanan kita, ya. Ya mau bagaimana, ini pandemi. Ada yang lebih prioritas yaitu kesehatan dan keselamatan. Ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nih bang soal dari sisi aparat penegak hukumnya. Nah sekarang kita kan harus juga membahas dari sisi masyarakatnya bang. Artinya sebagai masyarakat sebenarnya apa sih yang sikap yang sepantasnya terkait situasi hari ini bang tuh? Ya itu dia, satu sisi aparatnya sabar, masyarakatnya juga sabar Pak. Ini kan menghadapi pandemi sama dengan menghadapi bencana. Pasti pendapatan kita berkurang ya, pasti penghasilan kita berkurang, tapi itu demi kesehatan dan keselamatan. Ya, kita nggak bisa ngomong penegakan hukum dalam arti dalam konteks ideal ya, misalnya kalau di karantina, ada yang menganggap ini karantina ya, maka semua kebutuhan ditanggung pemerintah. Ya mungkin aja kalau karantina seperti itu, tetapi faktanya, ya faktanya, apakah mampu? Negara manapun saya pikir belum tentu bisa mempraktekkan ketentuan seperti itu. Sebagaimana wacana orang lockdown apa gitu-gitu bang ya. Idealisme yang ada di norma undang-undang kan belum tentu bisa ditegakkan dengan sempurna. Bukan soal kemauan, bukan soal ketidakmauan pemerintah menerapkan, tapi soal ketidakmampuan. Kalau nggak mampu negaranya, bukan pemerintahnya. Memang negara kita nggak mampu, ya sementara pilihannya kita antara selamat, sehat, atau terpapar COVID. Karena jadi ya saya pikir ya kita sama-sama berkorban ya.
Ya. Memang nggak mudah ya, menahan diri untuk mencari rezeki ya, memang nggak mudah. Nah, kita sama-sama berkorban, mengorbankan waktu kita di rumah saja demi tujuan yang lebih bagus lagi. Nah, hal lain, nah yang perlu kita bisa lakukan adalah untuk teman-teman yang mampu kayak kita gini kan, anggota DPR. Saya lihat sebagian besar kawan-kawan turun ke dapil membantu masyarakatnya, Ya, ada bagi sembako, macam-macam, obat, gitu, macam-macam. Bang. Jadi orang yang mampu membantu orang yang kurang mampu. Kalau kata Ustadz Babe Haikal Hasan, satu bantu satu, misalnya kan, satu orang yang mampu membantu satu, itu aja sudah setengah masalah selesai. Apalagi misalnya satu orang membantu 10, bantu 100, bantu 1000, bantu 5.000 orang. Itu Nah, sangat membantu kita, sekali tuh, Bang. ya, kedepankan solidaritas sosial untuk saling membantu sesama masyarakat demi keselamatan kita bersama. Kalau masalah pandemi ini sudah selesai, mau kita evaluasi pemerintahan ini, oh ternyata kok nggak mampu, mau kita berpolitik lagi, kita serang, itu hal lain, Pak. Tapi ini kita selamat dulu, kayak sama aja kayak ada gempa bumi, ada kebakaran, kita tolong menolong dulu. Mana ada orang situ, si Ramdan kan lagi molor, Dan tarik dulu. Nggak peduli lu saingan rebutan cewek kan dengan Ramdan kan? Ya. Pokoknya sentimen pribadi dikesampingkan dulu, Bang, ya. Sentimen politik, sentimen apa, persoalan politik, bukan pribadi, persoalan politik, persoalan idealisme penegakan undang-undang kita kesampingkan dulu. Intinya selamat dan sehat dulu. Gitu. Oh, berarti artinya kesimpulannya, Bang, antara pemerintah dan rakyat harus bersinergi nih, Bang, ya, kerjasama, bersatu padu, bahu-membahu menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Agar sama-sama selamat, kan gitu, Bang? Supaya sama-sama selamat. Nah, jadi itu tadi bincang-bincang, kita bilang sih binsor, bincang-bincang agak-agak sur gitu kan, dengan Bang Habib ini. Kedepankan kita sabar, ya kan, dan kedepankan kebersamaan untuk saling bantu-membantu keluar dari pandemi ini. Kalau sudah keluar gampang, Pak. Saya mau evaluasi, Habibur Rahman, anggota DPR RI misalnya, Dapil Jakarta Timur, nggak pernah turun, ya silahkan. Si ini, pemerintahnya, apa gubernur A, wali kota A, presiden ini, misalnya kurang maksimalnya nggak apa-apa. Ada saatnya kita mengevaluasinya. Ya, kalau Bang Habib sih gue yakin ada orang komen, wah sering banget sih Bang turun, gak ada capeknya kan gitu, Bang. Yang penting minum dulu, Li. Oh, minum dulu ya. Jadi gitu guys, bincang-bincang saya dengan Bang Habib khususnya terkait penegakan hukum di masa pandemi. Artinya baik aparat penegak hukum dan masyarakat harus sama-sama sabar, sama-sama menahan emosi, jangan dikit-dikit emosi, dikit-dikit bawahnya mau baku hantam gitu, Bang, ya. Itu harus dihindari. Nah, baik, terima kasih Bang Habib atas waktunya. Semoga Bang Habib dan keluarga sehat terus, sebagai anggota DPR terus bekerja untuk mensejahterakan masyarakat, Bang. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa like video ini dan share. Ini di YouTube channelnya Bang Habib rupanya nih. Sebelum dihapus, coba tonton dulu. Sebelum dihapus. Sebelum dihapus. Ini pasti meledak. Ayo buru-buru like dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.